pengalaman-pengalaman seru kita selama mengikuti program MBKM di sekolah satu kata. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk, dari aku ya, aku Salsa, Aku Lavin, aku Laras, aku Eri, dan aku Hana. Oke, karena kita udah kenal semua nih, kita langsung aja kali ya masuk ke pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama nih buat kalian, apa sih yang kalian rasain selama mengikuti program MBKM di sekolah satu kata ini? Dari salah satu ya. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kalau dari aku sih, aku merasa kayak seru gitu loh, excited gitu kan, kayak wah bisa ikut nih MBKM dengan sekolah satu kata, kayak seru dan ternyata emang seru, enjoy aja sih. Kalau aku nih justru beda nih dari Salsa. Kalau Salsa merasa seru kalau aku waktu pertama kali pertemuan sama satu kata itu kan lewat daring ya. Jadi itu rasanya langsung kayak naik roller coaster guys. Jadi mikir ini masih awal aja aku udah gagal, aku nggak bisa. Tapi waktu emang obat paling manjur sih, karena semakin lama aku tahu konsepnya satu kata tuh kayak gimana, kayak main puzzle, seru banget. Kalau dari aku sendiri ya, aku tuh kurang lebih sama kayak aku. Tapi ya tentunya aku bangga loh jadi bagian dari program MBKM satu kata ini. Cuman pas awal-awal itu aku ngerasa topik aku tuh masih melebar gitu loh. Jadi kayak masih bingung ini caranya gimana ya biar bisa mempersemuai topik aku itu dengan apa yang sudah pengen aku tulis gitu. Iya sih, di situ tuh kita dapat insight baru, pengalaman baru. Kita nggak kepikiran itu jadi nggak kepikiran, oh iya ya bisa gitu. Nah, kalau dari aku sendiri itu kurang lebih juga sama kayak Hana. Awalnya aku merasa kurang pede nih sama penelitian aku, tapi setelah aku dengar nih dari teman-teman yang lain, masing-masing dari kita itu punya keunikannya masing-masing, dan dari materi yang sudah disampaikan oleh satu kata ini sangat membantu dalam aku membangun argumen dan lain sebagainya. Dan benar-benar dari ilmu itu aku tuh bisa jalan. Mungkin kalau aku nggak ikut satu kata ya, mungkin aku masih stuck di situ dan nggak jalan nih penelitianku. Nah, selanjutnya nih kan dari tadi kita ngobrol pengalaman kita kan kebanyakan dari kita tuh bilang seru ya. Nah, dari program mana sih? Dari program bagian mana yang menurut kalian itu seru? Kalau dari aku ya yang jelas itu pas luring sih. Karena kan suasana itu dapat banget ya, kita main games dan seru-seruan bareng, terus juga dapat ilmu baru tentunya. Kalau dari yang lain, Sama sih yang juga menurut aku yang paling seru itu waktu kita offline kayak luring gitu, karena kan kita selama ini daring ya, terus kita ada kelas luring itu cuma 2 kali dan dua-duanya itu kayak menurut aku seru banget kayak, karena di situ kita nggak cuma belajar kan, kita ada mini games juga, terus pengalaman baru, sharing gitu, seru banget menurut aku. Ya benar-benar, kita kan selama MBKM ini kan nggak ada kelas sama sekali, kita nggak ketemu teman, apalagi kayak cuma lewat layar itu kan itu kayak boring sih makanya kalau aku sih paling suka pas kita luring, kita ketemu langsung, interaksi langsung gitu sih. Kalau dari aku sih aku setuju ya sama teman-teman tadi. Luring itu paling enak, paling memorable buat aku, karena kalau dari itu bawaannya tak kenapa menurut aku gitu loh guys. Kayak cuma ngadep di laptop berjam-jam gitu kan. Rasanya tuh kayak kalau misalnya pusing terus melihat teman mungkin ada agak sedikit di depan gitu ya. Itu juga hitungannya aku juga ikutan pusing gitu loh. Aduh, aku merasa mungkin aku juga tadi bakal kayak gini nih gitu. Nah, kalau aku justru malah bagian waktu kita ketahuan tugasnya belum benar, kita dapat kritikan, itu justru yang bikin aku bahagia. Karena kan ibaratnya kayak orang sakit yang dikasih obat gitu ya, dia jadi sembuh gitu, rasanya lega, udah banget. Jadi kita tahu cari data yang benar tuh kayak gimana. Nah, kalau untuk program yang udah diselenggarakan dengan satu kata tuh bagian mana sih yang masih belum kalian mengerti gitu? Kalau Kalau aku dulu ya, kalau menurut aku sih yang masih tinggal di kepala mungkin ya sampai saat ini tuh yang bagian claim evidence sama reasoning ini nggak sih? Iya, sama sih kayak gitu kan. Coba dari Hana. Kalau aku tuh iya benar banget, claim evidence dan reasoning itu waktu awal-awal disuruh buat itu aku tuh bingung banget. Jujur aku masih kayak apa ya, istilahnya kayak ngomong gitu ya, tiba-tiba gitu disuruh bikin klaimnya apa, evidence-nya apa,
reasoningnya apa, terlebih bagian reasoning itu menurut aku yang paling sulit. Sampai beberapa pertemuan itu reasoning itu masih tetap aku kayak ini gimana ya cara nulis reasoning yang bener gitu loh. Jadi itu kan aku juga sama awal kita buat klaim itu kan kita iya sebenarnya ini klaim itu apa, tapi kan setelah itu kita diberitahu kan apa yang benar itu yang bagaimana, jadinya setelah beberapa kali pertemuan baru kita paham gitu. Sama sih, aku juga kalau aku sendiri juga di bagian waktu kita ngerjain klaim evidence dan reasoning ya, karena aku jujur aku bingung banget untuk nentuin klaim itu yang kayak gimana, terus yang waktu kita jawab pertanyaan itu kan itu aku bingung banget di situ. Tapi ya kita kan ada mentor di saat kata juga kan, kita terbantu gitu, walaupun ada revisi tapi kita juga diarahkan gitu loh, kayak revisinya kita harus apa dan bagaimana, jadi terserahkan guys. Iya sih, waktu itu juga pas aku tuh juga bingungnya tuh di bagian itu waktu penyusunan outline ya, itu kan semua di situ outline-nya isinya kayak alasan, claim, reasoning, evidence, dan kalau aku sih alasan sih, waktu itu aku sempat salah di alasan sama claim-nya itu. Nah ini kan tadi sebagian dari kita banyak yang jawab tentang klaim, evidence sama reasoning karena memang itu butuh waktu yang pelan-pelan baru buat mencernanya, tapi sedangkan waktu yang ada kita sama satu kata tuh sangat terbatas gitu ya kan guys? Iya. Kalau kita misalnya ya dikasih waktu lebih kesempatan lagi, kalian mau belajar lagi tentang apa? Kalau aku mau buat artikel aku supaya lebih menarik buat dibaca sih. Kalau aku sih mungkin ini ya kayak lebih mendalami tentang claim, evidence dan reasoning ini, karena menurut aku ini kayak lumayan jadi kunci kita untuk menulis artikel gitu, dan aku masih kayak sedikit bimbang gitu, kayak ini bener gak sih, kayak masih meragu-ragu udah bener apa belum sih gitu, walaupun kemarin sih ya sebenarnya udah bagus ya, cuma kayak pengen sedikit belajar lebih dalam lagi tentang itu. Nah sama banget sih, aku juga kayak pengen belajar lebih dalam gimana sih caranya kita untuk menyusun klaim, evidence dan reasoning itu yang lebih baik lagi. Dan juga mungkin dari kemarin kan ya aku masih banyak nih yang perlu diperbaiki, karena kan waktu kemarin kita nyusun outline itu sangat terbatas ya guys ya, jadi mungkin itu sih outline juga perlu diperbaiki dan perlu pengen belajar lagi kalau sekarang. Jadi kalau aku sih kurang lebih sama banget kayak Eri ya, bagian klaim, evidence, reasoning terus outline juga, karena waktu di Jogja itu aku dapat revisi ya bagian outline itu, karena ada bagian argumen itu yang kebalik gitu lah. Jadi kalau misalnya ada waktu lebih, aku pengen banget ya lurusin itu nanti gimana gitu. Terus juga belajar cara mengolah dan analisis data gitu loh, biar nanti artikel itu yang ditulis tuh bagus gitu loh. Nah kalau dapat kesempatan lagi belajar sama sekolah riset satu kata, pengen lebih mendalami tentang keberpihakan dalam penelitian, karena penting gak sih guys sebagai peneliti untuk tahu gitu, sadar posisi, nilai, juga perspektif yang dibawa dalam proses riset. Kemudian juga bagaimana sih prinsip keberpihakan itu bisa diterapkan secara etis dalam penelitian, karena kan misalnya nggak cuma hanya tentang pengetahuan, penelitian kita supaya bisa berdampak luas gak sih untuk masyarakat, terutama yang termarginalisasikan gitu kan, ya kan? Iya benar. Oke, ini gak kerasa ya kita udah ngobrol banyak nih, seru banget kita bisa ngobrol bareng kayak gini. Anyways, kita mau ucapin terima kasih banyak buat sekolah riset satu kata yang sudah membimbing kita selama 1 semester ini. Mungkin sampai sini dulu kali ya obrolan kita. Makasih udah